Oke, ya karena waktunya dikasih ke saya sangat kompak gitu ya, ya. Jadi, tapi pertama-tama terima kasih buat kesempatannya buat para pengurus di tempat ini, buat waktu, kesempatan buat aku bisa sharing di tempat ini lagi. Seneng bisa ada di tempat ini bareng sama kalian semua gitu ya. Saya jadi sedikit lebih muda gitu ya, meskipun saya sudah tua. Oke, ya langsung aja. Multimedia bisa dibantu slide-nya. Oke, teman-teman, di bulan ini gitu ya, teman-teman juga pasti di minggu-minggu kemarin teman-teman sudah sama-sama belajar tentang apa? Mengampuni ya. Jadi satu bulan ini ngomong tentang forgiveness, bener ya? Bener ya? Jadi kita ngomong tentang banyak ngomong tentang pengampunan. Nah, mungkin karena ini sudah yang terakhir gitu, sesi yang terakhir, mungkin ada teman-teman yang sudah mempraktekannya, sudah mengampuni mungkin di tempat ini ada? Ada? Oh, malu-malu semua nih. Ada? Saya sudah mempraktekkan, aku sudah kok ngampuni. Waktu itu temanku nyenggol atau biasanya biasanya kalau bawa motor, nggak boleh, sampai nggak boleh bawa motor ya, nggak boleh ya. Bawa sepeda gitu misalnya, diperepet sepeda motor atau gimana, terus kalian oke lah, aku mau ngampuni. Atau mungkin sama keluarga gitu mungkin, nah, ada yang sudah mempraktekkan mengampuni. Lah, teman-teman, hari ini mungkin aku cuma merecap aja, tapi hopefully aku berdoa semoga ini bisa jadi teman-teman bisa dapat tema baru tentang forgiveness. Teman-teman bisa lihat di slide, aku tulis for titik give titik ness. Nah, kita mau bahas tentang cek. Oke, kita mau bahas tentang itu teman-teman. Eh, Kenapa sih forgiveness ini sesuatu yang kita harus pelajari dan kenapa memaafkan ini sesuatu hal yang penting? Oke, bisa next slide. Nah, forgiveness. Aku ambil kata-kata dulu dari forgiveness itu dari mana sih? Forgiveness itu asal katanya dari kata-kata forgive. Nah, kalau teman-teman lihat di atas, jadi dikatakan bahwa awalan for, gitu ya, dari forgive itu aku bagi jadi dua. Jadi ada for, ada yang namanya give atau given, given gitu ya. Ada namanya given gitu mungkin di sini. Nah, awalan for itu teman-teman ternyata gitu ya. Kalau misalnya eh, teman-teman bisa Google sih, nanti teman-teman bisa Google gitu ya, bahwa awalan for di bahasa Jerman kuno itu, jadi dia itu ngomong tentang bahwa awalan ini itu sebagai penegas yang berarti itu sepenuhnya atau completely, atau bisa juga sampai tuntas. Nah, terus yang kedua, arti kata given atau give ini berarti memberi. Jadi artinya itu kalau misalnya sama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti artinya bahwa kita memberi secara penuh, memberi secara ya udah beri semuanya. Itu arti kata forgive, arti kata memaafkan. Nah, aku nggak tahu teman-teman, kita biasanya ya kalau misalnya sehari-hari maafin orang ya udah gitu kadang, ya udah deh tak maafin, ya udah deh tak maafin. Tapi ternyata teman-teman, mengampuni itu atau memaafkan itu punya arti yang dalam banget. Nah, kenapa sih kok apa namanya mengampuni itu penting? Karena teman-teman yakin, aku nggak tahu sih teman-teman di tempat ini dalam satu minggu belakangan, nah teman-teman pasti ketemu sama manusia kan ya, teman-teman pasti ketemu sama teman-teman apa temannya teman-teman yang adalah manusia, ketemu sama orang tua teman-teman yang juga adalah manusia. Alhasil saat manusia ketemu manusia apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang gitu ya, apa manusia besi menajamkan besi gitu, manusia menajamkan sesamanya. Jadi akan ada yang namanya serempetan, gesekan. Lah yang terjadi apa? Akhirnya mungkin ada yang sakit hati, mungkin ada yang apa namanya nggak sengaja ataupun dengan sengaja gitu ya. Kita apa ya bersih tegang sama orang lain. Dan itu hal yang lumrah gitu. Selama kita masih ada di dunia ini, ya, yang namanya gesekan, yang namanya berantem, yang namanya mungkin apa perselisihan itu pasti akan selalu ada. Makanya itu kenapa penting teman-teman saat ini belajar yang namanya mengampuni. Nah, teman-teman berpikir mungkin, kok mengampuni, mengampuni, mengampuni gitu. Apalagi tadi katanya adalah memberi dengan apa itu? Sampai tuntas gitu. Memberi sampai tuntas, memberi sepenuhnya. Cek angel itu, cek susah gitu. Memberi dengan sempurna, memberi dengan tuntas. Nah, teman-teman, kita mau sama-sama baca Alkitab gitu. Teman-teman yang punya Alkitab, Alkifon gitu ya, silakan dikeluarkan gitu ya. Next next slide gitu ya, teman-teman. Nah, baca di 1 Korintus 13 ayat 7 ayat 4 sampai ayat ke-7. Yang sudah sampai katakan amin. Nah, teman-teman, yang tadi bilang kan, mengampuni itu setiap saat. Jadi nanti sampai kalian tua gitu ya, kalian akan tetap
harus mengampuni orang gitu. Dan mengampuni itu artinya give completely gitu. Berat banget gitu. Nah, memang berat kalau teman-teman nggak punya dasar ini. Yuk, sama-sama kalau sudah sampai ke sana, bisa katakan amin? Oke, aku bacain ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang keempat katakan seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Teman-teman, buat ngampuni, teman-teman, satu hal yang teman-teman punya, harus punya gitu ya. Karena mengampuni ini hal yang kita harus lakukan seumur hidup. Satu hal yang teman-teman harus punya, yaitu apa? Yaitu kasih. Jadi kita sama-sama baca. Kalau teman-teman lupa definisi kasih itu apa, teman-teman bisa langsung buka di 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ayat ke-7. Situ dikatakan bahwa teman-teman tidak mungkin teman-teman bisa mengampuni yang full, benar-benar mengampuni yang completely give, benar-benar kayak udah melepaskan pengampunannya, benar-benar melepaskan penampunan kalau teman-teman nggak punya dalam diri kalian yang adalah kasih. Kasih itu apa? Sabar. Nah, berapa banyak kita di tas kesabaran gitu ya. Katakan apa di sana? Itu murah hati. Gitu. Terus juga dikatakan apa? Tidak cemburu. Nah, berapa banyak gitu. Misalnya teman-teman kita flexing, teman-teman kita udah punya ini itu, teman kita lebih pintar dari kita, nilainya lebih bagus dari kita. Gimana itu kita kadang apa namanya? Punya iri gitu. Nah, teman-teman semuanya itu katakan bahwa yang namanya pengampunan sama kasih itu hal yang sangat erat. Next slide. Nah, teman-teman, ini yang paling penting, teman. Pengampunan itu bukti nyata dan tindakan tertinggi dari kasih. Mungkin Kak Andi sudah sempat ngomongin tentang bagaimana Tuhan Yesus tuh ngasih dirinya. Berarti apa? Tuhan Yesus tuh mengasihi kita. Dan memang benar, teman-teman. Perwujudan kasih yang terbesar itu mengampuni. Jadi kalau mungkin teman-teman punya pasti sini punya orang tua lah ya. Kalau nggak mungkin ada kalian gitu ya. Kalau misalnya dulu kalian kecil gitu, aku punya anak gitu ya. Aku punya anak kecil, apa yang dilakukan sama anak kecil tuh kita nggak bisa totally marah gitu ya. Karena kenapa? Karena dia mungkin nggak ngerti. Bener ya, misalnya contoh dikasih spidol gitu ya. Oh dia seneng coret-coret, kita kasih kertas, wah seneng dia coret-coret, kita meleng gitu ya. Terus tiba-tiba seret yang dicoret adalah tembok gitu ya. Nah, kita nggak bisa marah akan hal itu karena kenapa? Karena dia nggak ngerti, ya kan? Nah, teman-teman, dan kita sebagai orang tua akhirnya apa? Kita harus mengampuni bahwa ngerti, oh anak kita nggak ngerti, oh anak kita ya memang anak kecil misalnya bandel ataupun hal yang lain misalnya. Kalau anakku suka banget sepedaan, sepedaan itu dari siang, gitu apalagi libur kemarin dari pagi sepedaan, siang nggak karena panas ya kan, sore sepedaan, habis itu balik makan, malam sepedaan lagi gitu ya. Sampai tidur itu kadang-kadang kayak apa namanya? Dia tidur itu sampai kadang-kadang ya nggak nyaman gitu tidurnya. Karena kenapa? Karena too much activity gitu. Tapi ya anak kecil gitu, maksudnya ya itu hal yang orang tua lakukan itu apa? Memaafkan. Nah teman-teman bilang bahwa pengampunan itu bukti nyata atau tindakan tertinggi kita dari kasih. Jadi teman-teman saat kita memaafkan, kita bisa ngampuni saat apa? Saat kita punya yang namanya kasih. Dan seringkali kenapa kok kita perlu cek diri kita masing-masing. Kenapa kok kadang saat misalnya kita bersinggung sama orang, kita nggak bisa ngampuni mereka. Simply coba cek dalam dirimu, apa kamu punya kasih itu masih ada dalam dirimu? Apa kamu merasakan kasih Tuhan dalam dirimu? Seringkali saat kita kehilangan kasih Tuhan dalam diri kita, atau mungkin seringkali waktu itu kita lagi kering, kita nggak lagi ketemu Tuhan, kita bisa jadi kita susah untuk mengampuni orang. Karena kenapa? Karena kita sendiri nggak punya sumbernya. Karena sumbernya pengampunan itu apa? Kasih. Kalau kalian nggak punya kasih, teman-teman, kalian kan sulit untuk mengampuni. Karena kenapa? Karena dasarnya adalah kasih. Next slide, teman-teman. Aku kasih, kita semua mau sama-sama belajar hubungannya apa sih? Hubungan erat apa sih pengampunan dan kasih? Semoga teman-teman masih di sini ya, oke? Nggak kemana-mana ya, oke? Oke, jadi 3 hal aja teman-teman. Dengan cepat aku mau sampaikan gitu, karena waktu juga jalan terus. Oke, yang pertama adalah, next slide. Kasih itu adalah fondasi, teman-teman. Nah, teman-teman kalau ya aku tahu kalian nggak tukang ya di sini ya, tapi mungkin di sekitar rumah teman-teman gitu ada lagi bangun gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian tahu pembangunan itu biasanya kalau teman-teman itu teman-teman bisa lihat kalau pembangunan itu kalau misalnya teman-teman lihat
tiba-tiba 3 hari aja dia bisa bangun ke atas, berarti itu nggak mungkin dia akan bangun lantainya itu banyak gitu. Tapi kalau teman-teman lihat di tempat yang bangunannya itu lantainya itu tinggi, nah, yang terjadi adalah bikin fondasi ini, nah bisa jadi seminggu nggak kelihatan naik, nggak kelihatan muncul apa-apa. Karena kenapa? Karena dia lagi ngerjain fondasi. Jadi kayak 7 hari kok ini kok nggak ada naik-naiknya, ini niat ngerjain apa proyeknya jalan atau enggak? Jalan teman-teman. Tapi fondasi ini tuh itu hal yang nggak bisa dianggap remeh. Karena kenapa? Karena fondasinya kalau nggak kuat, yang terjadi apa? Dibangun ke atas, roboh itu gedung. Betul ya? Setuju ya? Tapi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita lihat tetangga rumah, oh bangun saya dari nol gitu. Bangun tiba-tiba, oh 3 hari sudah mulai bangun ke atas. Oh ini nggak akan mungkin, apa lantainya nggak akan mungkin tinggi. Tapi kalau lantainya tinggi, nah bisa-bisa seminggu nggak terjadi apa-apa di situ. Kok ini nggak ngapa-ngapain sih kayaknya. Tapi ada aktivitas, tapi kok nggak naik-naik sih? Ya karena dia lagi ngerjain fondasinya. Nah teman-teman, fondasi ini hal yang paling penting sebuah bangunan. Sama, dibuat di kita pun juga sama, hal yang sama. Bahwa kasih itu harus jadi fondasi saat kita mau memaafin orang. Kasih itu fondasi. Artinya fondasi apa? Bagian yang paling penting, bagian yang paling dasar. Jadi kasih itu kita itu harus senantiasa punya yang namanya kasih. Karena kenapa? Karena kita itu nggak pernah tahu kapan orang itu akan nyenggol kita. Betul? Kita nggak akan pernah tahu kapan orang tua kita itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, marahin kita gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba apa namanya saudara kita, kakak adik kita itu tiba-tiba apa ya matahin apa namanya mainan kita, nggak tahu ngilangin benda berharga kita nggak pernah tahu gitu. Makanya kenapa senantiasa kita harus punya yang namanya kasih. Setiap saat kasih itu harus jadi fondasi. Nah, selain kasih itu jadi fondasi teman-teman, satu hal bahwa saat kalian nggak punya kasih, saat kalian ngampuni orang itu akan terasa hambar. Ngerti rasanya? Misalnya kayak contoh kalian lagi di ini, pernah nggak misalnya, biasanya itu jadi itu kalau pas lagi, apa ya, ya misalnya kalau kalian pacaran gitu ya, biasanya kalau pacaran kan biasanya kalau ceweknya lagi dongkol gitu, cowoknya misalnya melakukan sesuatu kesalahan misalnya gitu ya, minta maaf, ya wes, gitu. Tapi gitu ya, sehari setelahnya itu akan langsung lagi, dibahas lagi. Karena kenapa? Karena tidak memaafkan itu hanya kayak ya usah biar orang ini nggak ganggu aku, nah kan seperti itu. Tanpa kasih teman-teman, mengampuni itu cuma jadi sekedar hambar, cuman kayak ya udahlah itu, padahal itu bukan pengampunan yang dilepaskan, itu cuman kayak semacam udah biar orang ini nggak ganggu aku lagi, ya wes lah, biar ya wes tak bilang ya wes kamu mau apa minta maaf ya wes tak maaf no, padahal nggak, belum selesai karena masih di sini. Padahal definisi memaafkan itu apa? Completely give. Saja minta maaf, ya udah kasih completely maaf sama dia. Jadi tanpa kasih itu maaf kita itu hambar, maaf kita formalitas, gitu ya. Artinya apa kalau formalitas? Masih di sini, dongkolnya masih di sini, gitu ya. Rasa sakitnya itu masih di sini. Karena kenapa? Karena nggak ada kasihnya. Ngasihnya cuma karena sekedar formalitas supaya dia nggak ngikutin aku lagi, dia nggak ngechatin aku tiap hari, dia nggak teleponin aku tiap hari kayak begitu. Ya jadi yang pertama, kenapa? Apa hubungannya memberi maaf gitu ya, forgiveness dengan kasih atau love adalah bahwa kasih itu jadi fondasi, jadi dasarnya. Kita mengampuni dasarnya apa? Karena kasih. Oke, tadi kita sama-sama baca udah nih kasih. Kalau lupa, teman-teman nanti bisa baca lagi ayatnya, baca lagi kelamaan. Oke, yang kedua, dengan cepat, pengampunan adalah jembatan. Nah, teman-teman, yang namanya ngasih pengampunan gitu ya, kadang-kadang kita berantem sama orang gitu ya, bisa jadi kita ini akhirnya apa ya, kayak semacam ya udah marahan sama dia. Nah teman-teman, pengampunan itu, pemberian maaf itu sama seperti jembatan. Artinya apa? Artinya kita itu bangun lagi jembatan sama dia. Artinya apa? Kita jalin lagi hubungan sama dia. Jadi hubungan tuh biasanya rusak karena apa? Karena perselisihan, karena kita berantem, karena ada orang nyakitin kita, karena banyak hal gitu. Dan mengampuni itu berarti apa? Berarti kita bangun lagi tuh jembatannya. Bangun lagi jembatannya. Kalau misalnya enggak gitu teman-teman ya, saat ada konflik gitu, kalian misalnya sama siapa? Paling susah itu kalau konflik kayak begini ini sama orang tua atau sama keluarga, karena sama kakak adik kalian. Karena kenapa?
kita nggak bisa pindah rumah gitu ya. Saat konflik gitu, wah nggak suka sama kamu, ya udah aku pindah rumah gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi eh, ini yang, tapi teman-teman, aku mau bilang bahwa justru sama orang-orang yang terdekat ini, teman-teman, kita harus mengampuni. Karena kenapa? Itu bangun kembali jembatan sama dia, sama kakak kalian. Mungkin ada, aku nggak tahu, biasanya kalau cowok-cowok ini biasanya kalau kita apa namanya, nggak tahu, cewek-cewek mungkin juga kayaknya ya, kalau sesama gitu mungkin kalau marah itu bisa lama-lama gitu, bisa, aku sama kokoku kalau lama apa, kalau marahan itu bisa lama gitu, bisa hampir 5 hari 6 hari itu bisa nggak ngomong, benar-benar cuman kayak ketemu ya udah ketemu doang, mau ngapa-ngapain di rumah cuman ketemu doang, nggak ngobrol nggak apa, karena lagi marahan. Nah teman-teman, saat kita mencoba, kita memutuskan untuk mengampuni, kita itu bangun lagi jembatan sama, misalnya ngomong tadi aku sama kukuku, bangun jembatan lagi sama kukuku. Sampai akhirnya saat aku memaafkan, oke lah, ya udahlah, kita udah gede, ngapain berantem terus hal sepele, ya udahlah, oke selesai. Aku memutuskan untuk mengampuni dia dan aku datengin kukuku dan mulai ngajak ngomong. Mungkin bukan dia yang mulai, apa mungkin ya mungkin berantemnya mungkin karena bisa jadi aku nggak salah, tapi at least dengan aku ngampuni, kita bisa mulai ngobrol lagi sama dia. Aku nggak tahu sama cewek, mungkin cewek juga begitu ya. Kalau cewek sama cewek mungkin ya biasanya itu bisa berantemnya itu lama. Tapi aku mau bilang teman-teman juga ke cowok sama yang ke cewek, teman-teman, saat misalnya kita berantem, pengampunan itu sama seperti bangun jembatan. Jadi saat mungkin kalian saat ini mungkin lagi marahan sama apa, sahabat kalian. Kalau kalian saat ini lagi marah sama siapa? Orang tua kalian. Kalau saat ini mungkin kalian lagi marahan sama saudara kalian. Teman-teman, saat kalian ngasih pengampunan, itu sama seperti bangun kembali jembatan sama dia. Jadi kita akan bisa mulai ngobrol lagi sama dia. Kita mulai lagi apa? Connect lagi sama dia. Jadi teman-teman, penting untuk kita bisa mengampuni. Cek. Oke, cepat saja gitu ya. Yang ketiga teman-teman. Nah, yang ketiga ini menarik. Yang ketiga, nah, kasih tidak menyimpan dendam. Yuk kita sama-sama baca. Yang warnanya hijau ya. 2, 3. Like drinking red poison and then waiting for the rat to die. Ngerti artinya ya? Jadi nggak memaafkan itu sama dengan kita ini minum racun tikus. Nah, terus kita menunggu tikusnya mati gitu ya. Padahal kita minum racun tapi nunggu tikusnya mati gitu ya. Nah, itulah apa ya? Itulah yang kurang lebih perumpamaannya. Kalau kita itu tetap mendem yang namanya, kita nggak memaafkan, kita mendem yang namanya sakit hati, kita mendem yang namanya apa ya, iri, atau kita mendem apapun, nggak enak hati sama orang gitu. Karena kasih itu tidak menyimpan dendam, teman-teman. Baik lagi kalau bisa baca yang tadi 1 Korintus 13 tadi. Tapi intinya teman-teman, sadar atau enggak gitu ya, teman-teman, mengampuni itu memang lebih susah daripada membenci, betul ya? Kita benci itu gampang, mukul orang, kita pukul balik itu refleks ya kan ya. Cowok itu pasti refleks gitu. Kalau cewek mungkin narik rambut kita tarik balik rambut teman kita itu refleks gitu. Itu hal yang gampang untuk dilakukan. Tapi teman-teman, saat misalnya ada orang narik rambut kita atau misalnya mukul kita nggak balas, nah itu perlu banyak proses gitu ya. Prosesnya apa aja kok? Yang pertama, pengendalian diri pasti kita. Pasti pukul, kayak sabar gitu, sampai akhirnya ya wes, akhirnya kita ngomong bahwa aku nggak suka lah, jangan dipukul lagi, nah kayak gitu misalnya. Nah, kasih itu teman-teman nggak menyimpan yang namanya dendam, sakit hati gitu ya. Nah, aku mau bilang, saat kita nggak menyimpan sakit hati, saat kita nggak menyimpan yang namanya dendam, berarti kita itu membuka diri kita untuk pemulihan hati kita. Maksudnya apa sih? Tentu saat kita biasanya itu disakiti sama orang lain, itu kadang orang lain yang nyakitin kita itu nggak ngerasain apa-apa habis ngelakuin itu. Teman-teman pernah ngerasain nggak kayak gitu? Misalnya kalian lagi sama orang tua deh, kadang-kadang biasanya yang paling personal itu kan sama orang tua ya. Sama orang tua mungkin kalian, saat kalian dimarahin, saat kalian mungkin dibandingin sama orang lain, kalian tuh nggak suka misalnya dibandingin sama orang lain. Tapi kadang orang tua itu nggak sadar ngomong seperti itu tuh, kayak habis ngomong ya udah gitu, bablas gitu aja. Kayak nggak ada apa, nggak pernah datang dan meminta maaf, sorry ya aku tadi itu bandingin kamu sama cecemu, bandingin kamu sama kuku, bandingin kamu sama adikmu. Nggak pernah kadang-kadang datang untuk minta maaf. Even kadang-kadang nggak pernah datang ke kita untuk bahas itu. Tapi orang tua nggak tahu bahwa kita tuh nggak seneng digituin. Bener nggak? Betul? Anak tunggal semua nih kayaknya nih. Iya. Jadi kita tuh nggak suka karena digituin. Jadi
Tapi hal itu tuh kadang itu adanya di mana? Adanya di kita. Orang tua kita kadang nggak sadar saat dia melakukan itu. Nah teman-teman, tadi gue bilang kasih itu nggak menyimpan dendam. Jadi artinya apa? Artinya kita harus beresin itu. Kita harus lepasin pengampunan sama orang tua kita. Berarti semua rasa pahit itu. Karena kenapa? Kayak tadi tulisan ini yang warna hijau. Bahwa itu sama kayak kita itu kadang-kadang itu kita marah sama orang tua kita kepahitan sama orang tua kita. Itu sama seperti kita sedang minum ini yang namanya red poison ini. Tapi kita nunggu orang tua kita untuk, ya bukan mati ya, nggak ngomongin mati ya ini. Tapi misalnya kita nunggu bahwa orang tua kita itu akan ini apa namanya kayak ngerasa lah, minta maaf lah segala macam. Kadang-kadang nggak pernah datang. Jadi kita akan apa? Ya udah kita harus memaafin. Kita harus kasih yang namanya pengampunan. Jadi aku bilang bahwa kasih itu tidak menyimpan dendam. Next slide. Slide terakhir teman-teman. Next slide. Nah, conclusion-nya. Poin nomor 1, mengampuni itu keputusan pribadi kita, bukan orang lain. Karena kenapa? Karena tadi yang di poin 3 aku bilang bahwa kadang-kadang keputusan, ya Pak, saat orang lain menyakitin kita itu, orang lain itu kadang-kadang nggak sadar bahwa dia itu menyakiti kita. Jadi, mengampuni itu keputusannya siapa? Keputusan kita. Buat apa? Buat kebaikan kita. Oke. Terus poin yang kedua adalah let go and let God. Artinya apa? Melepaskan hak. Kalau kita mau balas, kalau ada dendam, mau diapain orang itu, kita lepasin hak untuk balas dendam itu. Yang kedua, nyerahkan penghakimannya sama Tuhan. Yang ketiga, nggak memelihara kebencian di dalam hati. Teman-teman, aku mau share, mau tutup ini semua dengan sharing gitu ya. Aku nggak tahu teman-teman di sini kurang lebih SMP semua kan ya, betul ya? Oh, SMA ya? Oh, mohon maaf gitu. Nah, teman-teman, aku mungkin cerita aja gitu. Mungkin kalau ngeliat dari tampang gini kelihatannya aku ini datang dari background yang baik-baik saja gitu ya. Kehidupan keluarga oke-oke aja enggak gitu ya. Jadi saat aku SMP gitu ya, orang tua aku itu berpisah, orang tua aku cerai. Nah, teman-teman bisa kepikir gitu ya, waktu SMP teman-teman, bukan SMA, bukan kuliah gitu ya, waktu SMP. Waktu SMP orang tuaku pisah gitu ya. Dan ya luar biasa lah kalau misalnya ada mungkin di sini yang senasib sama saya? Ada? Oh, ada di belakang. Oke. I feel you. Ya. Jadi kita punya ini hal yang sama. Jadi waktu SMP keluargaku cerai gitu. Dan rasanya luar biasa gitu. Luar biasa karena papa mama beda rumah, kita sebagai anak ini bingung gitu. Jadi tak kasih kisi-kisi aja ya kan, karena kalian mungkin nggak merasakan gitu. Jadi kita tuh bingung gitu. Kita tuh bingung ini mau kemana gitu, mau ke rumah mana, mau ke rumah mana. Saat ke rumah papa itu ada omongan sesuatu, mau ke mama itu ada omongan sesuatu gitu. Wah, pusing lah ini ya begitu. Tapi teman-teman berjalan dengan waktu gitu ya. Aku waktu itu punya pikiran bahwa kayaknya aku jadi orang ini aja nggak apa-apa deh, jadi orang jadi orang nakal aja nggak apa-apa deh, karena ya udah aku punya semua reason itu untuk jadi nakal. Papa mama nggak ada, satunya ngomong A, satunya ngomong B, nggak ada yang bisa dipercaya gitu loh. Mau pegang siapa gitu? Apa namanya? Anak SMP gitu ya. Jadi diri aja masih belum fix gitu ya. Kena masalah orang tua gitu ya. Padahal ini bukan salah aku, ini keluarga ini bisa kayak begini. Kok bisa tiba-tiba keputusan begini? Aku datang sidang sampai wah panjang lah ceritanya. Nanti bisa sesi sendiri. Tapi intinya adalah at the end gitu ya. Orang tua mungkin nggak datang ke aku say sorry atas apa yang mereka lakuin gitu ya. Atas the whole mess gitu yang mereka lakuin. Tapi aku memutuskan buat berdamai sama semuanya. Aku yang mutusin untuk akhirnya, oke, aku harus lepas ini. Karena intinya saat ini aku pegang terus, ujung-ujungnya aku akan marah. Some part aku akan marah sama papaku. Bagian lain aku akan marah sama mamaku. Tapi semuanya aku bilang, udahlah, kasih Tuhan semua. Let go and let God. Kasih semua ke Tuhan. Buat apa? Supaya akunya sendiri tenang. Teman-teman, kalau saat kita nggak ngampuni itu, beban itu ada di sini loh, di kita, bukan di orang lain, bebannya di kita. Jadi yang kita lakukan adalah saat kita punya kepahitan, saat kita punya sakit hati, teman-teman, best option buat kalian dilepasin teman-teman. Rasanya gak enak kok, sakit prosesnya. Tapi aku ngomong buat kalian semua ya, saat kalian lepasin itu,
kalian akan bisa mulai apa ya? Chapter baru gitu ya, lebih enak. Kalian lebih ringan. Karena kenapa? Semua bebannya udah keangkat. Aku nggak mau panjangin firman Tuhan. Aku mau undang teman-teman musik maju ke depan. Aku undang teman-teman juga makin berdiri.